أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang terhormat, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai saat ini akan dibahas tentang hakikat ajaran Islam atau Al-Quran, di mana berdasarkan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa demi kepentingan tujuan utama penciptaan umat manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," bahwa aku Allah tidak menciptakan jin dan ins kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam ayat lain di dalam surah Al-Baqarah yang disebutkan bukan jin dan ins tapi an-nas, manusia. Dikatakan bahwa ya ayuhan nas budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah sebagaimana orang-orang sebelum kalian diciptakan, supaya kalian bertakwa. Jadi untuk beribadah ini tentu tidak bisa berdasarkan kehendak manusia itu sendiri, harus sesuai dengan kehendak Allah SWT. Dan kehendak Allah SWT atau keinginan Allah SWT itu merupakan hukum, merupakan peraturan. Dan kehendak Allah SWT itu ada dua macam. Satu berbentuk hukum alam yang merupakan rangkaian sebab akibat sehingga terciptanya alam semesta ini berdasarkan sifat rububiyatnya, yaitu Rabbul Alamin. Di dalam surah Al-Fatihah sebagaimana dikatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan pencipta, pemelihara seluruh alam. Demikian juga kehendak Allah Ta'ala itu, karena tujuan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, supaya apa? Dalam rangka meneruskan kehidupannya di dunia ini yang bersifat fana di alam akhirat. Oleh karena itu, untuk tujuan tersebut Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada manusia berdasarkan berupa hukum syariat atau hukum agama. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah tidak kurang telah mengirim kepada umat manusia sebanyak 124.000 Adam. Maksud Adam di sini adalah Nabi Allah atau Rasul Allah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pun bersabda bahwa dari 124.000 Adam tersebut 313 diantaranya
merupakan Rasul atau Nabi pembawa agama, pembawa syariat. Oleh karena itu, kalau kita di akhir zaman ini hanya mengenal beberapa agama saja di dunia, di kalangan umat manusia, itu adalah hanya merupakan bagian yang tersisa dari 313 syariat yang pernah Allah SWT turunkan bagi umat manusia melalui para nabi pembawa syariat. Kita mengetahui bahwa sebagai umat Islam kita mempercayai bahwa agama Islam atau agama atau Al-Quran merupakan syariat atau kitab suci yang terakhir dan tersempurna. Satu hal lagi, ada hal yang perlu difahami. Ada pendapat seakan-akan hubungan antara agama Islam dengan agama-agama sebelumnya itu merupakan sesuatu bagian yang terpisah. Padahal sebenarnya tidak demikian. Agama Islam dengan agama-agama sebelumnya, termasuk dengan yang 313 agama sebelumnya yang mungkin sekarang hanya tersisa berupa aliran-aliran kepercayaan yang juga para penghayatnya mempercayai bahwa mereka mempercayai ada suatu wujud Tuhan yang gaib yang mereka menyebutnya dengan istilah mereka sendiri. Tetapi yang jelas bahwa semua agama itu bersumber dari Allah SWT, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan pencipta umat manusia. Nah, jadi sebenarnya hubungan Islam dengan agama-agama sebelumnya, kalau pakaian itu diibaratkan dengan syariat, maka tentu syariat pun harus disesuaikan dengan bentuk tubuh manusia, keadaan tubuh manusia, mulai ketika dilahirkan sampai dengan usia dewasa. Tentu sebagaimana ukuran baju, model baju tidak sama untuk bayi, untuk balita, dan untuk orang dewasa, maka begitu juga agama pun sebagai pakaian bagi ruh manusia tidak sekaligus diturunkan tetapi secara bertahap. Dan tahap-tahap penyempurnaan itu berakhir dalam wujud agama Islam yang diwahyukan melalui Nabi besar Muhammad SAW. Inilah sebabnya Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Maidah yang artinya bahwa pada hari ini Aku telah sempurnakan bagimu dan telah melengkapkan nikmatku atas kalian dan telah kusukai Islam sebagai agama bagimu. Jadi inilah bahwa Islam dengan agama-agama yang lainnya merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan dan mencapai puncak kesempurnaannya dalam wujud agama Islam. Oleh karena itu, tentu Tuhan yang disembah oleh semua pengikut agama tentu Tuhan yang sama. Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang menciptakan umat manusia. Sebab apa? Sebab bagaimanapun warna kulit manusia, perbedaan bahasanya, adat istiadatnya, tapi wujud manusia, postur manusia semuanya sama, agama apapun semuanya sama, letak kepala di sana, letak tangan dan kaki di sana, letak hidung di sana. Sebab kalau memang manusia punya Tuhan yang berbeda-beda atau bahwa Tuhan pencipta manusia itu berbeda-beda, tentu postur manusia pun harus berbeda-beda pula. Jadi jelaslah bahwa pada hakikatnya Tuhan seluruh umat beragama adalah Tuhan yang sama, yang Islam menyebutnya
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna yang disebut Al-Asma'ul Husna, dan sifat-sifat inilah yang harus difahami oleh manusia. Untuk itulah insyaallah bahasan ini akan dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.